Salam probing. Kalau kalian saat ini sering mendengar istilah coaching, itu karena memang kegiatan ini sedang trending. Banyak orang yang bergerak di bidang pengembangan diri dan pelatihan bisnis melabeli dirinya dengan kata coach, menambah kata coach di depan namanya. Atau bisa juga pesertanya yang melabeli mereka dengan panggilan coach. Jadi, apa sebenarnya yang disebut dengan coaching? Tonton terus videonya supaya kalian mendapat pencerahan yang lengkap tentang apa itu coaching. Pada kesempatan ini, aku mau membahas apa itu coaching supaya kelihatan lebih jelas di mana posisinya di dalam perkembangan karir kalian. Sebagai seorang medical rep, aku juga pernah di-coaching oleh atasan, di mana di dalam sesi diskusi ini, atasan banyak memberikan arahan dan saran-saran agar aku melakukan hal-hal yang baik dalam proses detailing dengan tujuan sales-nya masuk target. Atau memperbaiki perilaku teamwork supaya peluang untuk mendapatkan promosi jabatan semakin terbuka lebar. Saran dan masukan yang diberikan oleh atasan sebagian besarnya mencontoh dari apa yang dulu pernah beliau lakukan. Kegiatan semacam ini namanya mentoring. Seorang mentor adalah orang yang ahli di bidangnya dan banyak memberikan contoh-contoh supaya ditiru, supaya dilakukan oleh mentee atau anak buahnya. Karena ini dulu terbukti baik dan dapat mencapai sukses. Mentoring memberikan lebih banyak porsi mentor yang memberikan arahan ketimbang bertanya kepada anak buah atau klien kemana arah masa depan yang diinginkan. Jadi, mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman atau mentor kepada orang yang kurang berpengalaman, mentee atau anak buah. Di dalam bidang tertentu, misalnya di industri kita, detailing, medical rep, AM memberikan mentor kepada medical rep. Sebagai medical rep baru, kalian juga akan diberikan training. Ada training product knowledge, ada training medical knowledge, ada training selling skill, atau bahkan training tentang area. Training artinya kalian diundang masuk kelas, kemudian mendengarkan trainer memaparkan hal-hal yang menjadi topik bahasan. Dalam sesi interaksi ini, porsi terbanyaknya adalah mendengarkan orang lain bicara. Jadi proses pengetahuannya, proses transfer pengetahuannya satu arah dari trainer kepada para peserta training. Selanjutnya kalian akan diminta untuk terjun ke lapangan, bertemu para user dan calon user, di mana kalian harus menjumpai 8 atau 10 setiap harinya dan membuat laporan kepada atasan tentang apa yang terjadi selama kunjungan tersebut. Setiap akhir bulan, semua sales akan dihitung dan dibandingkan dengan target. Jika sales jauh di bawah target, perusahaan biasanya memanggil pihak luar untuk mencari tahu apa yang menyebabkan dan meminta saran serta solusi. Nah, situasi ini yang disebut atau pihak luar ini yang disebut konsultan. Pada umumnya para konsultan akan bekerja membuat analisa berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan
Seperti berapa kali kalian kunjungan, apa yang disampaikan dalam setiap kunjungan, siapa saja yang dikunjungi, bagaimana respon user yang dikunjungi. Berdasarkan fakta-fakta ini dan berdasarkan analisa ini, konsultan akan memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan perubahan atau memodifikasi pola kunjungan serta memperkuat pesan yang harus disampaikan. Itulah yang dikerjakan oleh para konsultan. Jadi, di mana coaching? Coaching bukan mentoring, coaching juga bukan consulting, atau coaching juga bukan training, tapi bisa jadi persilangan dari semua itu. Kalau digambarkan dengan lingkaran-lingkaran, maka kalian akan melihat bahwa ada irisan di antaranya. Jadi, coaching adalah memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuannya. Bisa tujuan hidup, bisa tujuan bisnis, bisa tujuan karir, atau proyek tertentu. Terutama kalau untuk kalian adalah tujuan sales. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang dan ingin dicapai. Karena banyak dari kalian yang mengira bahwa coaching adalah membantu mencari solusi atau malah memberikan solusi atau mencari jawaban langsung, instan dan cepat. Bukan. Tujuan coaching adalah untuk mendukung pembelajaran karyawan atau coachee dan membantu mereka dalam meraih tujuan pribadi atau tujuan profesional. Di mana coaching menjadi proses menggali potensi untuk menemukan kekuatan diri sendiri yang mereka sudah miliki, sehingga dengan kesadaran penuh melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Itulah coaching. Artinya, setiap pemimpin, setiap leader, setiap atasan, area manager harus mampu melakukan coaching. Karena coaching membuat anggota tim menjadi penuh inisiatif dan mempunyai rasa percaya diri bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah. Dengan coaching, seorang leader membiarkan anggota timnya bersinar dan menemukan kekuatan dirinya. Dengan adanya coaching, hubungan antara leader dan anggota tim menjadi lebih akrab. Itu coaching. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di warung kopi langganan.